Halo guys, pada video kali ini kami dari kelompok 8 akan membahas materi mengenai memilih dan menggunakan produk yang berkaitan dengan sikap dan komunikasi persuasif, di mana kita akan mempelajari tentang kekuatan sikap, bagaimana membentuk sikap, dan bagaimana mengubah sikap dengan persuasif. Tapi sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Sikap berkaitan dengan kebutuhan individu. Nah, selaras dengan Maslow, Graves mengembangkan hierarki kebutuhan. Graves menyatakan bahwa manusia memiliki tingkat-tingkat kebutuhan yang berbeda. Jadi, dalam membeli suatu produk, konsumen memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan sikap dari perilaku konsumen tersebut. Sikap dan komunikasi persuasif. Nah, sikap merupakan evaluasi perasaan dan kecenderungan seseorang yang relatif konsisten terhadap suatu pikiran atau untuk menyukai atau tidak menyukai sesuatu. Nah, bergerak ataupun menjauhinya. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Komunikasi persuasif merupakan proses penyampaian pesan yang dimaksudkan untuk memperkuat, membentuk, ataupun mengubah tanggapan seseorang. Pada umumnya, sikap-sikap terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, yaitu kognitif perilaku, di mana individu mencapai tingkat tahu pada objek yang diperkenalkan. Jadi tahap ini individu mulai mampu untuk menghubungkan, menelaah, serta mempertimbangkan suatu objek atau peristiwa yang dibahas sehingga individu tersebut mendapat informasi. Yang kedua yaitu efektif perilaku, di mana individu mempunyai kecenderungan untuk suka atau tidak suka pada objek. Dalam tahap efektif, individu akan berkaitan dengan emosi seperti sikap, motivasi, dan perasaan. Dan yang ketiga, konatif perilaku. Nah, di mana individu melakukan suatu tindakan terhadap objek, aspek ini masuk ke dalam tahap bertindak. Perilaku ini merupakan stimulus dalam menghadapi peristiwa. Meskipun sikap terdiri dari 3 komponen, namun suatu sikap mungkin lebih didasari oleh salah satu komponen. Jadi, terdapat 3 jenis sikap berdasarkan komponen utamanya. Yang pertama, cognitively based attitudes. Yang kedua, affectively based attitudes. Dan yang ketiga, behaviorally based attitudes. Selanjutnya ada kekuatan sikap. Sikap manusia merupakan prediktor yang utama bagi perilaku atau tindakan sehari-hari, meskipun masih ada faktor-faktor lain yakni lingkungan dan keyakinan seseorang. Hal ini berarti bahwa kadang-kadang sikap menentukan tindakan seseorang, tetapi kadang-kadang juga sikap tidak mewujud menjadi tindakan. Pertimbangan akan segala dampak positif dan negatif suatu tindakan turut menentukan apakah sikap seseorang menjadi tindakan yang nyata ataukah tidak. Kekuatan sikap dipengaruhi oleh beberapa hal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan sikap yaitu yang pertama pengalaman, yang kedua pengaruh orang lain, yang ketiga faktor lembaga-lembaga, yang terakhir faktor emosional. Kemudian ada juga pembentukan sikap. Sikap sosial terbentuk oleh adanya interaksi sosial. Dalam interaksi sosial itu, individu membentuk pola sikap tertentu terhadap objek psikologis yang dihadapinya. Pembentukan sikap juga memerlukan pemahaman proses pembelajaran melalui classical conditioning, instrumental conditioning, cognitive learning theory, dan observational learning. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, antara lain yang pertama pengalaman pribadi, yang kedua kebudayaan, yang ketiga direct marketing,
Yang keempat, media bahasa, dan yang terakhir, karakteristik individu. Menyadari akan beberapa faktor tersebut dalam mengajarkan sikap, masing-masing teori secara sendiri-sendiri atau bersama-sama harus dimanipulasi demi terbentuknya sikap positif yang kita kehendaki. Bagian selanjutnya adalah mengubah sikap dengan persuasi. Perubahan sikap terjadi apabila informasi yang bersifat persuasif dipahami dan juga diterima oleh penerima informasi. Yang dimana informasi ini kemudian mengendap dan disetujui oleh penerima informasi. Adapun strategi perubahan sikap lewat komunikasi dan persuasi ini terjadi dengan manipulasi berbagai variabel yang mempengaruhinya. Teori perubahan sikap memberikan penjelasan tentang bagaimana sikap seseorang terbentuk dan bagaimana sikap itu dapat berubah melalui proses komunikasi dan bagaimana pula sikap itu dapat mempengaruhi sikap tidak atau tingkah laku seseorang. Dalam teori perubahan sikap terdiri antara menyatakan bahwa seseorang akan mengalami ketidaknyamanan di dalam dirinya atau mental discomfort bila ia dihadapkan pada informasi baru atau informasi yang bertentangan dengan keyakinannya. Adapun ketidaknyamanan yang disebut dalam artian itu dikenal dengan istilah disonansi, di mana berasal dari kata dissonance, yang berarti ketidakcocokan atau ketidaksesuaian, sehingga disebut juga dengan teori disonasi. Orang akan berupaya secara sadar atau tidak untuk membatasi ataupun mengurangi ketidaknyamanannya itu melalui 3 proses selektif, yaitu yang pertama penerimaan informasi, kedua ingatan selektif, dan persepsi selektif. Selanjutnya, bila perilaku seseorang tidak konsisten atau tidak sesuai dengan sikapnya yang tidak menemukan suatu pembenaran atau alasan eksternal atas perilakunya, maka terjadi disonansi kognitif. Adapun disonansi kognitif terjadi karena seseorang melakukan sesuatu yang mengancam citra atau image yang dirinya sebagai orang yang layak, baik, hati, dan jujur, khususnya bila tidak ada faktor situasi yang dapat dijadikan alasan. Bila dalam kondisi disonansi kognitif kita tidak menemukan situasi eksternal yang dapat menjadi pembenaran atau external justification atas tindakan kita, lalu kita berusaha menemukan pembenaran dari dalam diri sendiri atau internal justification. Caranya adalah kita berusaha menyatukan sikap dan perilaku, mulai meyakini apa yang kita katakan dan kemudian terjadilah perubahan sikap. Proses seperti itu disebut dengan counteractitudinal advocacy.